Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jika kita baca Quran lembar demi lembar, ayat demi ayat, surat demi surat, maka kita akan sampai di surat yang ke-31. Surat itu diberi nama Luqman. Siapakah Luqman itu? Sehingga namanya Allah sebut dalam Al-Quran dan diabadikan menjadi satu nama daripada nama surat-surat dalam Al-Quran. Apakah dia seorang nabi seperti Ibrahim, seperti Yusuf, seperti Yunus, seperti Nuh? Ternyata bukan. Apakah dia seorang raja sehingga dia diabadikan dalam Al-Quran? Ternyata bukan. Apakah dia seorang hartawan yang mempunyai harta yang sangat berlimpah sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran? Ternyata tidak. Luqman adalah seorang manusia biasa yang bahkan untuk dirinya sendiri dia dalam perintah orang lain. Luqman adalah seorang budak berkulit hitam yang bisa diperjualbelikan dengan seenaknya oleh tuannya. Tapi mengapa seorang budak yang berkulit hitam ini diabadikan oleh Allah Ta'ala sehingga kita harus merenung, kita harus berpikir bagaimana Luqman bisa seperti itu sehingga dia menjadi nama yang abadi dan namanya banyak diambil oleh kaum muslimin menjadi nama bagi putra-putrinya. Tatkala Luqman telah menjadi masyhur atau menjadi kodi di kalangan umatnya, salah seorang temannya dulu tatkala bersama-sama membela kambing dengannya, dia bertanya kepadanya, "Bukankah kamu Fulan bin Fulan yang dulu mengembalakan kambing bersama saya?" "Benar." "Lalu apa yang menyebabkan kamu bisa mendapatkan posisi seperti ini? Menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang ucapannya didengar oleh orang lain?" Luqman menjawab, "Aku selalu berkata jujur dan diam terhadap apa yang bukan menjadi urusanku." Jawab Luqman. Itulah dua resep yang dapat kita tiru dari sosok yang bernama Luqman. Jujur dalam berkata dan diam terhadap apa yang bukan menjadi urusan orang lain. Bukankah setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib untuk selalu berkata jujur? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jujur adalah barang yang mahal saat ini. Tidak hanya penguasa, tidak hanya pejabat yang tidak jujur, rakyat jelata pun sudah tidak ada kejujuran dalam dirinya. Bagaimana orang-orang yang berdagang di pasar, yang berdagang menipu pembelinya, yang pembeli menipu pedagangnya, penguasa menipu rakyatnya, rakyat menipu penguasanya, bahkan orang tua menipu anaknya dan anak pun ikut menipu orang tuanya. Inilah penyakit kronis yang namanya kebohongan, dan kebohongan ini telah menyebar sampai ke anak-anak kecil yang dia belum tahu tentang arti jujur dan bohong itu sendiri. Yang mana seringkali kita dengarkan anak kecil adalah anak yang polos, yang jujur. Tetapi faktanya saat ini anak kecil sudah mulai berani berbohong, atau kalau tidak bisa dikatakan sudah pandai berbohong. Dia berbuat mengaku tidak berbuat, dia mengambil mengaku tidak mengambil, dia berkata
mengaku dia tidak mengatakan itu. Sehingga tidak mengherankan dengan kepandaian bersilat lidah yang terlatih dari kecil, maka setelah dia dewasa, maka kebohongan menyatu dalam dirinya. Maka Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semua, hendaklah kamu semua selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan mendekatkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendekatkan kepada surganya Allah. Dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Demikian pula dengan sebaliknya, hendaklah kamu menjauhi bentuk-bentuk kebohongan, karena setiap kebohongan akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kepada nerakanya Allah. Dan orang-orang yang senantiasa berbohong, maka dia akan tercatat di Allah sebagai seorang pembohong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam hendaklah mencontoh Luqman tadi, yang berkata selalu jujur, selalu benar. Dia berbuat A, dia katakan A. Dia berbuat B, dia katakan B. Tidak sebaliknya. Karena tadi setiap kejujuran akan membawa kebaikan bagi pelakunya. Hal kedua yang menyebabkan Luqman menjadi nama yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah karena Luqman diam terhadap apa yang bukan menjadi urusannya. Kita lihat saat ini betapa sibuk kita semua dengan urusan orang lain, dengan urusan apa yang tidak menjadi urusan kita. Setiap lihat berita, kita komentar. Setiap lihat kejadian, kita komentar. Padahal itu bukan tempat kita untuk berkomentar. Seringkali komentar-komentar itu hanya menyebabkan permusuhan di antara kita dengan satu dan yang lainnya. Dua saudara bisa saling bermusuhan hanya karena mengomentari sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Biarlah yang terjadi di luar sana, biarlah mereka yang melaksanakan, mereka yang melalui. Kita tidak usah komentar, karena itu bisa jadi tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada kita. Di luaran sana mungkin ada orang yang saling berantem, saling baku tembak. Tidak perlu kita komentari, tidak perlu kita bahas dalam halakoh kita, karena itu tidak berikan manfaat sedikit pun kepada kita. Bahkan di situ bisa timbul fitnah-fitnah yang tidak kita sengaja, karena kita tidak tahu kejadian yang sesungguhnya. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang mengaku bertakwa kepada Allah dan merindukan surganya Allah, mari kita berusaha mulai hari ini untuk tidak berkomentar terhadap apa yang bukan menjadi urusan kita. Tetapi apa yang menjadi urusan kita, kita harus tetap tegakkan. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, tetap harus kita laksanakan, tidak kita diamkan. Jangan justru sebaliknya. Apa yang bukan menjadi urusan kita, kita komentari, kita beritakan, tetapi tatkala melihat kejahatan di depan kita, kita diam saja. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban kita semua. Semoga kita semua dapat meniru, mencontoh, meneladani kisah Luqman ini dari seorang manusia yang biasa, dari seorang manusia yang dianggap rendah di kalangan kaumnya, karena dia seorang budak yang bebas diperjualbelikan, tetapi Allah angkat derajatnya
karena sikap kejujuran yang dimilikinya dan sikap diamnya terhadap apa yang bukan menjadi urusannya. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, bisa menjadi hamba Allah yang diam terhadap apa yang bukan menjadi urusan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minaz zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i syakhatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ibadallah.